Bung Rocky, apa kabar? Enak, enak Waalaikumsalam menyaksikan ya. kekacauan, Nah, kekacauan di tingkat elit. iya, saya Karena mulai bingung. terjadi Ya, lapor-melapor, ya, intrik-mengintrik, macam-macam lah. ya, ya. Saya bingung sebenarnya Pilpres itu kapan sih? Kok kelihatannya sepertinya kayak pekan depan ada perasaan saya Pilpresnya itu. Ya betul, jadi seolah-olah itu suasana politik udah di depan. Padahal tuh 2 tahun itu segala macam hal bisa berlangsung di situ. Apalagi ya, perubahan geopolitik, kesulitan ekonomi. Jadi membayangkan ada siklus normal di 2024 itu agak absurd. Tapi halang menghalangi mulai dari sekarang. Jadi kekacauan itu sudah mulai terjadi per hari ini karena nggak ada harapan. Kalau ada harapan orang akan tahan-tahan, tertib lah, jangan sodok sini sodok sana dulu. Di keadaan kita menunjukkan bahwa memang orang ingin percepatan aja lebih baik tuh. Karena itu sindir menyindir berlangsung, sprindik antar sprindik mulai dikeluarin, macam-macam lah isu. Dan itu isu yang semuanya isu yang akan membakar kita pada keadaan kita nggak bersatu sebagai bangsa. Itu intinya tuh. Jadi secara makro begitu, kecemasan menimbulkan kecurigaan, kecurigaan memaksa orang untuk saling intrik, kan begitu politik. Ya, saya akan ngajak Anda membahas dua topik lah sekaligus ya. Okay. Sekarang ini karena menurut saya sama-sama menariknya, yang satu sangat menarik tapi yang satu lagi mengenaskan. Yang pertama itu soal sprindik tadi Anda sebut. Karena ini mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini sudah dipanggil lagi oleh KPK berkaitan dengan IKTP. Wah, kalau IKTP ini kan gerbongnya panjang nih, dan politisinya dari mana-mana kan gitu ya. Itu dari politisi dari 4 penjuru angin bisa kena libas itu kan, dan saling sandra Pilpres. Terus yang berikutnya itu ada soal kabar meninggalnya para buruh migran kita di penjara Malaysia ya, di Sabah itu. Kalau dilaporkan oleh koalisi buruh migran itu sampai 149 orang. Saya juga terkejut-kejut gitu, tapi rupanya bukan hanya dalam satu peristiwa, tapi dalam rentang waktu tertentu, meskipun kemudian dibantah jumlahnya oleh Kemenlu hanya 25. Tetap saja itu jumlah yang sangat besar dan itu tragedi kemanusiaan. Satu nyawa, itu pun juga tetap merupakan tragedi kan, khususnya untuk para keluarganya. Tapi kalau ini di luar negeri, tentu itu tragedi bangsa. Ya Bung Rocky, kita mulai soal ini dulu deh, soal sprindik yang mulai bakal muncul tadi yang menurut Anda. Dimulai dari Pak Gamawan Fauzi dulu. Ini bagaimana kita membacanya ini? Ya, Gamawan Fauzi udah dihukum untuk soal yang sama, dan sekarang ternyata betul lokomotifnya udah masuk bengkel, tapi gerbongnya itu ternyata masih panjang itu. Dan kita tahu bahwa semua partai ada di situ waktu skandal IKTP ini kan. Tetapi dengan jelas orang mengasosiasikan pemanggilan Gamawan Fauzi itu adalah untuk menyeret Ganjar. Karena nama Ganjar yang pertama kali muncul setelah lama itu nggak terdengar, makin ke sini itu nama Ganjar disebut lagi dalam soal IKTP. Dan itu bersamaan dengan konflik di PDIP, ketidakmampuan Pak Jokowi untuk menetapkan bahwa penerusnya adalah Ganjar. Jadi semua ini harus kita baca sebagai ya permainan politik tingkat tinggi aja untuk saling memeraskan. Itu intinya tuh. Tapi tetap kita memang menuntut, masyarakat sipil memang menuntut dari awal supaya semua nama yang pernah masuk dalam radar KPK ya dipanggil dong gitu. Kan nggak bisa misalnya hanya karena ya sudah mengembalikan uang terus dianggap selesai. Enggak, problemnya ada kenapa dia kembalikan. Kan itu kan. Dan kenapa baru dikembalikan setelah mulai rame itu. Itu soalnya. Jadi balik lagi pada soal etika. Nah, orang akan ingat apakah Ganjar jujur pada waktu itu. Kira-kira begitu. Walaupun kita tahu bahwa yang dipanggil adalah Gamawan Fauzi. Tapi terhadap apa? Kan Gamawan Fauzi sendiri sudah clear masalahnya. Tentu orang-orang di sekitar masalah IKTP itu, semuanya saya sebut tadi, semua partai terlibat di situ. Karena pembagiannya cukup merata. Jadi kita dorong KPK untuk buka itu. Supaya benar-benar bersih lah. Nggak ada yang, Ganjar juga kan kasihan. Dia mau maju tapi terus ada info bahwa dia akan dipanggil ke KPK. Karena itu Ganjar mungkin sekali lagi operasi supaya dia nggak dipanggil. Tapi ada kekuatan yang memaksa supaya sprindik dikeluarkan buat Ganjar, kan begitu. Jadi kita hanya bisa menganalisis itu sambil menunggu keterangan resmi KPK. Tapi karena kondisi politik sekarang ada ketegangan,
tetap kita lihat bahwa yang disasar adalah saudara Ganjar Pranowo yang adalah calon presiden, disebutkan oleh Nasdem, disebutkan oleh PDIP, disebutkan oleh siapa aja tuh. Jadi kita baca sekarang counter flow-nya datang dari mereka yang ingin sebetulnya melihat proses politik ini berantakan. Dan kita senang kalau ada proses politik yang berantakan. Ya, ya. Dan saya kira kalau Ganjar ini bahkan juga disebutkan oleh Setia Novanto. Jadi sangat mungkin juga Setia Novanto nanti akan dipanggil lagi karena ada kasus misalnya kemarin misalnya kasus Garuda. Ya kan itu Emir Sashatar dan salah satu pengusaha itu sudah ditahan, sekarang dipanggil lagi dan ditetapkan sebagai tersangka lagi. Nah, tapi kalau soal Gamawan Fauzi ini kan bagaimanapun juga kita pasti melihat ini kayak ada kaitannya dengan Demokrat dong, Bung Rocky. Apakah ini juga berkaitan dengan isu ingin bagian dari intrik-intrik menjelang pembentukan koalisi Pilpres? Ya, sebenarnya pasti juga ke situ. Ganjar adalah sasaran utama, tapi nanti ekornya itu bisa mengibas ke Demokrat karena pada waktu itu memang Demokrat yang berkuasa dan Gamawan Fauzi adalah menterinya SBY itu. Jadi sekali lagi soal yang seolah-olah biasa aja kriminal, di dalamnya ada elemen politik yang tinggi itu. Karena ini yang kita sebut black market of justice. Jadi pasar gelap keadilan di sini. Kalau keadilannya terbuka ya dari dulu dong proses tuh. Siapa yang di Demokrat yang masih terkait dengan soal Gamawan Fauzi, siapa yang di PDIP, siapa yang di semua partai, di mana Ganjar pada waktu itu tuh. Jadi jangan dicicil seolah-olah akan jadi tagihan politik ketika menjelang pemilu kan. Itu yang buruk sebetulnya. Tapi udah itu karena udah dibuka, maka lakukan supaya semua pihak merasa lega bahwa hambatan-hambatan untuk membentuk koalisi tidak lagi dihalangi oleh isu-isu politik kan. Itu sebetulnya kejelasan itu. Walaupun kita tetap menganggap bahwa itu semuanya nggak ada gunanya kalau 0%-nya nggak diucapkan itu. Kan itu sinyal pertama. Tetapi bahan bakar politik memang mesti diajukan hari-hari ini. Nah, Gamawan Fauzi adalah bahan bakar yang bagus. Untuk apa? Ya untuk membakar Ganjar, untuk membakar Demokrat, untuk membakar PDIP segala macam. Nah, kita di ujungnya kita melihat ini permainan siapa tuh. Karena kita nggak bisa percaya lagi kalau KPK itu punya semacam intensi yang sekedar soal kriminal. Di dalamnya pasti ada intensi politik dan faksi-faksi di KPK. Tentu dari awal kita tahu bahwa ya KPK yang sekarang kan mainan politik karena soal ketegangan antar partai politik, isu di dalam DPR waktu memilih komisaris, lalu ada masalah Novel Baswedan yang kemudian sampai sekarang juga terkatung-katung statusnya, walaupun udah resmi dikeluarin tapi ya masih dianggap masih memegang sprindik. Jadi banyak hal sebetulnya di dalam KPK yang memungkinkan siapapun bisa masuk ke KPK untuk mencari-cari cara mensprindikkan seseorang tuh. Oke, dan kan ini sebenarnya gampang banget kok membacanya. Kenapa sih kasusnya itu tidak dituntaskan pada waktu itu gitu ya? Kenapa tidak waktu ramai? Ya, itu kan memang satu itu mencerminkan ada tarik menarik kekuasaan pada waktu itu. Kedua memang seperti yang Anda sebutkan tadi, ya sengaja disimpan ini sebagai sandra gitu kan, politik sandra, dan kita tahu semua kok. Makanya teman kita menyebutnya bahwa sekarang ini politisi kita ini jadi sebenarnya pasien rawat jalan dari KPK gitu ya. Jadi tinggal nanti sekali waktu dia kayak seperti dokter bilang, oh ini harus dirawat lagi, harus masuk. Nah, baru masuk gitu. Tapi kalau mau tetap dapat rawat jalan, ya harus dong. Kalau harus tahu sama tahu. Kan kira-kira gitu. Dan ini sebenarnya benar-benar nggak sehat dan kita bisa membayangkan ya kualitas seperti apa presiden yang dihasilkan dari proses semacam ini gitu. Bukan orang yang terbaik, tetapi orang yang memang dikehendaki oleh oligarki, walaupun dia bermasalah jangan disentuh gitu ketika itu dikehendaki. Itu akhirnya political ekonomi dari Pilpres sekarang itu tidak sepenuhnya bisa kita anggap demokratis tuh. Walaupun dia diterangkan bahwa ya kan ini agendanya, iya agenda demokrasi, tetapi isinya bukan demokrasi, isinya ada kong-kali-kong. KPK udah kasih sinyal dulu bahwa ya penyebab korupsi itu adalah karena presidential threshold 20% sehingga sebuah orang mesti cari tiket dan bayar mahal. Itu Pak Firly yang menyebut itu tuh, atau salah seorang komisaris mengutip Pak Firly atau mengucapkan hal
Firly langsung itu, Pak Firly yang bukan komisionernya, Firly langsung yang mengucapkan gitu, bahkan ketika ketemu dengan Zulkifli Hasan sebagainya diucapkan itu soal. Ya, jadi sebetulnya secara eksplisit KPK tahu bahwa 20% itu menghina demokrasi dan bahkan memungkinkan terjadinya korupsi yang di backup oleh tema 20% itu tuh. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, mesti Firly juga datang sebagai lembaga untuk meminta judicial review, kan sama seperti Pak Lanyala yang sangat berani akan mengajukan judicial review atas nama lembaga, lalu orang menganggap ini akan terjadi krisis ketatanegaraan. Ya memang dari awal krisis ketatanegaraan itu potensial berlangsung karena disembunyikan secara politik kejahatan-kejahatan 20% itu kan. Demikian juga akhirnya PKS memutuskan untuk maju, itu bagus juga. Nah, dalam keadaan ini orang mau maju 20%, KPK masih main-main dengan sprindik-sprindik ini kan. Jadi mesti tuntaskan lah, KPK harus bilang kami akan tuntaskan semua hal yang terkait dengan IKTP. Jadi panggil aja dalam 1 minggu ini kan, supaya orang bisa lihat bahwa KPK profesional untuk tindakan pidananya. Sementara MK fokus pada proses politik untuk membersihkan 20% yang merupakan sumber dari korupsi itu. Jadi ada dua tema yang sejajar tuh, jangan saling dicampurkan itu. Jadi kita dorong sebetulnya pers dan masyarakat sipil dorong supaya keterbukaan di KPK itu bisa memungkinkan rakyat pulih kembali kepercayaannya bahwa KPK betul-betul tidak mengendalikan politik dengan menyimpan atau mencicil sprindik. Iya. Saling seru ini, tapi bagaimanapun juga seru, walaupun ini kita mesti nyatakan ini praktek yang nggak sehat, dan jangan kaget ya nanti mungkin kalau dalam beberapa pekan hari atau pekan ke depan Anies juga akan ada panggilan-panggilan dari KPK gitu ya. Ya itu sangat mungkin terjadi, kan ada aja sesuatu yang ya dikutak-katik ternyata ada potensi deliknya tuh. Jadi hal itu yang dari awal kita ingin beritahu bahwa politik Indonesia itu selalu menyimpan dendam. Kenapa? Karena nggak ada yang betul-betul bersih dalam politik kita. Semuanya menyandang komorbid. Semua tokoh ini kan. Nah itu sebetulnya tukar tambah komorbid itu yang jadi permainan sekarang. Padahal kita ingin betul-betul dari awal tuh lakukanlah proses politik supaya orang tahu bahwa kegairahan kita berpolitik adalah supaya Indonesia punya harapan. Kalau sekarang Anies terpilih misalnya jadi presiden, tiba-tiba 2 minggu kemudian tuh ada amok massa itu karena diatur sedemikian rupa, protes, lalu tiba-tiba sprindik keluar tentang hal yang mungkin sepele itu. Jadi kita membayangkan ketakutan di depan sebetulnya karena proses politiknya buruk. Nah, proses politik buruk itu selalu dimulai oleh batasan 20% itu. Kan kasak-kusuk ini terjadi, termasuk kasak-kusuk KPK, itu karena ada masalah di proses koalisi kan. Jadi semua partai yang merasa sangat mungkin terhalang lalu mulai menjodok ke KPK, sprindikan sini dong gitu. Nah, kepentingan-kepentingan itu yang membahayakan cara kita membayangkan Indonesia ke depan. Sementara dunia sedang berubah dan politik ekonomi politik global juga lagi cari alignment, keadaan baru. Kita akhirnya tertinggal karena intrik di dalam negeri betul-betul tinggi sekali tuh, sangat tinggi intrik di dalam negeri. Sementara emak-emak cemas dengan harga bahan pokok yang juga naik secara eksponensial. Ya. Dan dalam konteks ini kita mengingatkan kepada Cak Imin jangan ojo gerusa-gerusu gitu ya soal pencapresan ini juga, karena tiba-tiba nanti muncul sprindik juga ini. Saya kira Cak Imin mulai rapat kecil nih, bagaimana cara memperlambat tibanya sprindik, kira-kira begitu, memperlambat tibanya sprindik. Ya. Nggak sehat lah, karena kemudian nanti orang juga nganggap bahwa setiap kali ada proses di KPK, ini pasti ada kaitannya politik, padahal sebenarnya itu sebenarnya proses politik proses hukum yang berkait berkelindan dengan masalah-masalah politik jadinya. Ya, membersihkan itu harus dari kenuranian KPK, bahwa mereka betul-betul ingin memberantas korupsi, bukan mempermainkan para politisi ini untuk menghalangi proses politik yang jujur. Jadi kejujuran itu harus datang pertama-tama dari motif KPK untuk membongkar korupsi, bukan karena pesanan. Kan itu aja sebetulnya, simpel aja tuh. Ya, oke. Kita tadi kan janjikan ada topik lain ya. Ini saya kira ini peristiwa yang mengenaskan ini. Kalau datanya dari koalisi
masa buruh migran ini disebutkan ada 149 orang yang meninggal dunia di tahanan imigrasinya Malaysia ya. Kemudian dibantah hanya ada 25 kata Kemenlu. Nah, tapi berapapun jumlahnya menurut saya ini kan menjadi satu situasi yang sangat menyedihkan gitu. Bagaimana sebuah negara tidak bisa melindungi orang-orang yang sering disebut sebagai pahlawan devisanya gitu. Dan orang-orang ini kan kalau dia bisa punya lapangan pekerjaan di Indonesia yang layak, mereka pasti nggak mau lah pergi jauh-jauh meninggalkan anak istri dan keluarganya gitu ya Bung Rocky ya. Ya itu, tapi kalimatnya dia itu kan menghina, hanya 25. Ya. Karena takut disebutkan yang banyak tuh. Nah kalau hanya 25 misalnya, kenapa nggak waktu masih 23 itu dia udah bersuara? Kenapa dia mesti tunggu 25? Apalagi nggak ada yang percaya pada dia sekarang. Orang percaya pada buruh migran karena mereka yang ada di depan memantau secara harian statistik kekerasan terhadap buruh migran kita tuh. Jadi tetap orang anggap itu memang besar betul 141. Sementara Presiden Jokowi menganggap ya itu kecil karena tugas saya adalah mendamaikan Rusia dan Ukraina itu. Kan itu jadi kontrasnya begitu. Presiden Jokowi lagi memuji dirinya sendiri bisa mampu mendamaikan Ukraina dengan Rusia. Faktanya di tetangga kita Malaysia itu kejahatan kemanusiaan berlangsung tanpa sepengetahuan pemerintah. Pemerintah baru mulai heboh ketika laporan dari buruh migran, dan hebohnya itu bukannya melakukan protes diplomatik atau kirim tim langsung membantu, enggak 140, 25 doang itu, hanya 25 itu. Ini bagaimana cara berpikir dia, Bro? Ya, banyak orang dungu memang yang ada dalam posisi untuk melindungi citra pemerintah kan mestinya dia perlu bilang iya dari awal kami tahu tuh, tapi kami lakukan operasi diplomasi tersembunyi dulu. Ini nggak ada, tiba-tiba sekedar membantah jumlah. Ini bukan soal jumlah, soal kejahatan yang dialami oleh buruh migran kita. Kejahatannya bukan jumlah kejahatannya. Nah itu benar, mau satu pun dia berarti nggak lakukan proteksi kan. Jadi buruh migran kita tidak diproteksi di luar negeri oleh Deplu, dan di dalam negeri tidak diproteksi untuk lapangan kerja, sehingga mereka harus berceceran, berkeliaran menghadapi kekerasan di luar negeri. Jadi pemerintah memang gagal memenuhi tugas yang diberikan konstitusi, yaitu lindungi orang miskin, pelihara fakir miskin. Kan itu nggak terjadi. Padahal negara bilang kami surplus 400 triliun. Loh, kalau surplus 4 triliun, kenapa orang masih cari kerja di luar negeri? Kan itu intinya. Jadi nggak ada tetesan dari masuknya uang ekspor komoditas kita ke APBN terhadap tenaga kerja dan lapangan kerja. Jadi dengan mudah sekali kita tahu bahwa pemerintah ini pelit kok. Dia cuma mau simpan uang itu untuk main politik, bukan untuk membela buruh migran, dan bukan untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri supaya tidak ada buruh migran yang mengalami penderitaan karena harus cari kerja ke luar negeri. Ya. Nah, saya khawatir ya, Bung Rocky, ini hanya fenomena gunung es, karena ini kan di imigrasi Sabah. Padahal kita tahu banyak sekali buruh-buruh kita juga tersebar bukan hanya di Sabah, saya kira di Kuala Lumpur dan sebagainya juga banyak yang melakukan penahanan ini. Mestinya yang begini-begini harusnya lebih proaktif ya, Deplu tidak hanya reaktif menanggapi apa yang terjadi di Sabah, tapi dengan ini menjadi momentum untuk masuk lebih jauh ke Malaysia. Tapi itu sekali lagi karena profil kita, profil politik luar negeri kita lemah. Jadi bahkan terhadap negara tetangga kita seperti Malaysia pun kita tidak bisa berbuat terlalu banyak dalam menghadapi persoalan-persoalan semacam ini. Jadi ajaibnya, kan mestinya Deplu itu bergembira atau membantu LSM buruh migran ini nih, karena mereka lakukan perhitungan harian. Ini ajaibnya kayak Deplu memarahi LSM kan, kok Anda sebut 140? Mestinya dia bilang, oke, mungkin kita salah Deplu, Anda yang benar, mari kita sama-sama lakukan investigasi. Ini dia bantah duluan. Jadi ajaib bahwa negara memusuhi masyarakat. Masyarakat ini sedang membantu masyarakat lain yang mengalami ketidakadilan. Justru diomelin oleh Deplu. Kan itu ngomel kan Deplu kan. Enggak, bukan 141, itu cuma 25. 149. Ya. 149, bukan 141. 149. Ini betul-betul biadab itu. Ini orang meninggal dalam tahanan, dan kemungkinan besar itu proses hukumnya itu buruk dan perlindungan hukumnya tidak diberikan, tapi malah dikecil-kecilkan.
Sementara mereka yang secara volunteer, teman-teman aktivis buruh migran ini volunteer loh untuk membela tenaga kerja kita, dicurigai sebagai sekedar membesar-besarkan jumlah. Itu konyolnya tuh dapur kita. Lalu DPR juga bilang begitu, bahwa kami tidak kecolongan dalam soal ini. Udah core-nya udahlah, nggak usah terlalu lelah nanti kita membahas semua persoalan. Sama itu core antara orang dungu begitu itu. Dan, LSM merasa ya apa peduli, kan LSM bisa lapor langsung ke ILO segala macam tuh. Begitu laporannya masuk dicatat oleh ILO, oleh ILO, oleh International Labour Organization itu. Lalu balik lagi untuk memperlihatkan bahwa perlindungan hak asasi manusia itu turun di Indonesia. Lalu bereaksi lagi di buzzer-buzzer ini. Jadi sebetulnya konyol, karena nanti juga pada akhirnya tim LSM buruh ini akan ada di sidang-sidang PBB. Dan data mereka jauh lebih valid daripada data Deplu, kan itu intinya. Jadi konyolnya di situ. Demikian juga DPR, jadi konyol karena membela-bela sesuatu yang sebetulnya udah jadi isu internasional. Ya, oke. Dan saya kira kembali lagi persoalan itu harus dimulai dengan 0% untuk membersihkannya. Ya. Betul dan benar. Oke.